Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera ya kan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Mantap ya. Di malam hari ini kembali lagi ya kan ya. Kembali lagi di podcast kita yang sederhana ini. Di mana lagi kalau bukan di Parotcast, canda tawa suka-suka. Oh ini bagaikan mimpi di siang bolong tapi malam bolong. Malam bolong. Iya. Ini iya kita mimpi apa nih kedatangan salah satu punggawa personil band terkenal ya kan. Kita present dengan semantap mungkin ya. Terima kasih banyak gitu ya kita kedatangan Wak Yuli dari Jasad. Wak Yuli hatur nuhun, terima kasih Wak sudah mau mampir ke podcast kita yang sederhana ini. Aduh, mantap ini. Saya jadi grogi nih ketemu idola begitu ya. Mantap. Wak, sudah lama Wak jadi penambak ikan nih. Bentar. Salah ya? Salah. Tadi kan bahasnya band. Oh iya. Kenapa penambak ikan? Iya, saya kira gitu. Apa tuh? Ini petani garam. Waduh. Nah, kalau keseharian memang berhubungan dengan itu yang tadi. Ikan. Oh, ternyata iya Jadi juga. saya ternak teri. Ternak teri. Oke. Ternak teri. Ya. Serius loh, serius. Antar anak, antar istri. Wah, siap. Nah, bisa. Antar anak, antar istri teri. Oke, siap. Boleh. Kosa kata baru. Iya, teri. Antar anak, antar istri. Berarti istri itu harus ada 3 ya, Wak ya? Kan kalau 1 mah iswan, Ya. 2 istu. Biar jadi istri 3. Iya gitu kan, bener kan? Secara logika, tapi kebetulan logika kita tidak bermain. Tidak bisa bermain. Tidak kesampaian. Harus paham. Harus paham kalau ya itulah. Bahaya. Wak, sehat Wak? Alhamdulillah. Pangitu sampurasun Wak ya. Terima kasih pokoknya, terima kasih banyak sudah mampir ke podcast kita yang sederhana ini. Jadi grogi sih, aduh. Tuh. Kita bebas kan kaci ngarokoknya. Kaci Wak, bebas. Lengkap sekarang mah. Rokok ada, vape ada, juaranya ada. Itu dia sih. Wak, kotak apa nih Wak yang dibawa nih Wak? Ini Apa bako. tuh? Oh bako sih Oh ya. ya, saya sudah lama tidak merokok. Saya Rokok yang filteran. Berhenti merokok saya udah 6 tahun. 6 tahun. Jadi saya ke bako aja. Waduh, bedanya langsung. bedanya ngerokok sama bako. Bakar bako apa nih Wak? Masih agak bingung gitu. Kalau ini kan nggak bako sebutnya. Bukan ngerokok. Oke, siap. Beda, ini nggak bako, yang ini nggak rokok. Oke, siap. Kalau nggak rokok mah yang industrial gitu ya. Kalau nggak bako yang Jadi pengennya sih berhenti. Heeh. Saya pengennya berhenti merokok ya. Itu pastilah masing-masing juga ada keinginannya. Makanya ada yang lari ke power bank itu kan. Power bank Terus ada yang ke cuman saya masih memikirkan tentang ekonomi petani. Ya. Jadi kumaha carana berhenti merokok tapi saya si petani harus tetap hidup. betul. Ya. Jadi geus we bako apa langsung gitu. Berarti ngebako udah dari 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu saat itu Wayoli berhenti merokok, Ya. langsung Langsung ke ngebako. bako aja. Oke, berarti 6 tahun yang lalu sekitar berapa ya? 2017 mungkin ada ya? 2017 awal. Oke, Emang diniatan pas awal 2017 langsung ngabako. Oke. Oh, Wayoli perjalanan jauh ya, coba ya, perjalanan jauh ujung ke ujung. Ujung ke ujung. Iya, kebetulan rumah Wayoli di daerah Di Ujung Ujung Berung. Berung. Iya, kita di Cimahi lumayan ujung ke ujung. Perjalanannya kolot di jalan. Di jalan. Wak, dengar ini Wak, selain Wak Yuli sebagai salah satu personil di band yang memang sudah melanglang buana ini, dengar suka terabasan juga nih Wak. Oh iya. Breng, Ya, motor trail. hobi lain lah. Hobi lain. Ya. Oke. Dari kapan nih Wak seneng trailan, terabasan? Dari udah lama ya 2000. Itu sebelum ngeband apa pas Setelah ngeband. Oh, setelah ngeband. Ya. Soalnya kalau ngeband dari SMA. Oh, ngeband. dari sana. Oh iya, Jasad berarti langsung tergabung sama Jasad Ya. gitu bareng. Oh, oke dari SMA. Iya sudah udah dari lama pisan ya Jasad ya 90-an ya. Biasa tahun 90-an. Iya, 90-an. Salah satu kokolot lah satu apa ya? Punggawa. Punggawa. Oh iya, di Ya, kancah tapi pernikahan saya di masih kita. muda. Siap percaya. Percaya. Siap.
Kayaknya Ada yang nggak percaya? Iya. Berarti umur berapa gitu, Mak? 20. 20. Iya. 20. Aduh, Season keberapa 20-nya? aduh saya ada jokesnya cuma nggak enak ya. Ke senior, aduh takut juga. Nggak berani, saya nggak berani. Ada jokes nggak sebenarnya, cuma nggak berani. Bebas tuh, bebas. Iya, awalnya membebaskan, cuma dari saya tidak berani gitu. Takutnya. Kukutuk kamu jadi bas betot tuh. Aduh. Nggak tahu takut, nggak tahu kagok, nggak tahu sieun dibalikin kayaknya. Nu pasti nama dibalikin sih. Balikin lebih bahaya. Wah, eta. Balikannya pasti tinggal jadinya, Pak. Nah, Neus. Dia boleh di posisi di jasad sebagai basis ya, Pak? Basis. Langsung basis atau sebelumnya pernah di gitar dulu ya, sebelumnya pernah yang pegang alat lain dulu nggak, Pak? Apa langsung ke bass? Kalau awal-awal iseng-iseng sih sempat main drum gitu ya. Cuman pas udah jasad mah pas udah bass. Langsung ya profesional sih. Di awal tuh bass vokal kalau di awal. vokal. Oh berarti sambil itu juga, Pak? Bass sambil scream, drum. Iya. Oh iya oke iya. Untuk jasad ini belum, kalau misalnya Sobat Canda belum tahu, tapi kayak masa iya sih belum tahu band jasad ya, kayaknya nggak mungkin nggak kalau nggak tahu. Itu Banyak lah yang nggak tahu, Mas. wah pasti, Pak. Enggak lah, nggak mungkin pasti. Jasad Kalau pasti nanya pada ke tahu. pasar kan nggak tahu. Aduh, Ya. iya. Apalagi ke bocah-bocah skena yang cuma tahu Dah. nah gitu doang. Apa jasadnya apa? Apa? Nah, antum baru-baru ya melek musik gitu. Di jasad ini, Pak, subgenre dari death metal ini slamming guttural death metal gitu atau apa nih? Lebih ke brutal death metal. Oke, brutal death metal. death metal. Oke, brutal death metal. Kalau misalnya di luar mah ya apa, Pak? Cranium ya, Pak. Cranium, Dying Kalau Fetus. yang ya ada yang Dying Fetus, Fetus, oke. Cannibal Corpse, Cannibal Corpse. Oke Cannibal ya Cannibal Corpse. gitulah. Oh, memang lebih ngiblat ke Cannibal lah si Ya, Dying Fetus. Suffocation. Oke. Paling manggung jauh kemana, Pak? Dari Eropa lah, daerah Eropa. Eropa jauhnya Inggris ya. Inggris. Yang lainnya Jerman sama Republik Ceko. Ceko. Oke. Di pas Jerman Wacken ya, Pak ya. Wah, kan. Iya. Itu juga sering. Saya juga sering cuma lihat di YouTube gitu kan, jasad emang ya boleh saya seneng ngefans sama jasad gitu. Emang musiknya jos pisan. Jos pisan itu memacu adrenalin sekali gitu ya. Dengerin sini juga, Pak, Itu suka lagu pengantar tidur itu. asli, Pak. Saya Iya. kalau denger jasad langsung cepet tidurnya. Iya. Cepet. Kalau denger lagu yang nyanyi sih, waduh. Emosi. Iya, yang pusing yang ada. Geramnya sampai ke bas tidak. Musik Anda biasa saja. Musik metal, saya cinta jasad. Seneng foto-foto juga ya, Pak? Dengar. Oh ya. Fotografi, videografi. Awalnya dari hobi sih itu mah ya. Oke. Hobi juga. Oke. Ya, tapi kalau menghasilkan mah ya Kenapa tidak? ya, Ya, tidak. kenapa tidak ya? Kenapa nggak tidak digaskan aja kalau menghasilkan? Untuk si fotografi ini genrenya kemana nih, Pak? Saya lebih ke Street art kah? model sih tadinya. Model. Model apa nih? Nah. Model Model apa nih? cewek-cewek. Oh, Ya. Sepertinya kayak 11-12 dengan narsum kita sebelumnya ya. Iya. Iya. Kayak ada yang mirip-mirip gitu. Oh, kenal juga Wak sama si Bang Sinyo. Oh, dulu sempat barengan. Wah. Ternyata. Cuman- Oke. Ya akhirnya apa? Memilih jalan yang agak Memilih berbeda. jalan berbeda. Karena apa, Pak? Karena terlalu wadaw sekali apa gimana nih? Vulgar teuing euy. Soleh ya. Soleh vulgar Iya, teuing. bahaya. Pulgar posisi emang modelnya atau wayulinya yang nahan ini tuh. Saya nunahan. Waduh. Tapi terjun mah bisa sebenarnya namanya. Bisa. Oh, bisa. Jawaban aman sepertinya nih. Harus. Harus. Harus aman. Ya gitu yang kita dapat informasi bahwa Wayuli ini ternyata pernah tergabung dalam satu event bersama Bapak Pimpro kita. Oh. Iya, sama Bapak Ole pernah dalam satu agensi Sering bareng. sih beberapa Sering? ya. Sama Bapak Ole. Ya, Bapak Olek. Oh iya, yang saya ingat. Soalnya saya juga waktu itu ikut, Pak, yang pas si jasad Liman Soka tuh tur yang di Arhanud Cimahi.
Iya, saya dibawa sama Bapak Ule sama Oh, Pemkotnya. iya. Ya itu masih tergabung tuh, Pak. Masih dalam si Iya, manajemen yang sama. Sama siapa? Sama Pas masuk sama Bapak Ule. masih. Sama Ule. Sekarang juga kalau misalkan ada ada job barengan ya Masih. Masih. Iya. Dengar nih. Apalagi nih? Apalagi Suka jadi bingung saya nanya. Grogi. Iya. Hari saya mah ada penasaran. Yang tadi udah kebahas paling jauh kan ke Ceko sama ke Ceko, Inggris Ya, sama Eropaan lah ya. Eropaan lah. Ya tadi juga akhirnya lihat-lihat kan Hmm. di IG officialnya Iya. Jasad. Udah ada nih di mention Iya. katanya rencana mau ke US. US, Nah, wow, US oke. juga mau katanya. Cuma udah belum tuh Tewa atau gimana? belum ya, masih proses kalau US. Ya mudah-mudahan tahun ini Amin, bisa amin. terlaksana. Event apa tuh Wak, yang di US? Tur. Tur. Wah. Ya, Tur. Bareng sama siapa? Rencana sih kita 3 band Tiga rencana. band. Oke. Rencana, tapi nggak tahu jadinya apa namanya, jadi 3 band atau cuman seband. Oh, jadi memang si Jasad ini yang turnya bukan Jasad, ngikut salah satu band yang tur US. Memang si Jadi Jasad ini yang Jasad yang utamanya. Wow. Oke. Itu kan kita punya punya Jasad tuh sudah punya disebutnya ya, bukan pemikiran. Jadi begini, kita jangan sampai maju sendiri lah gitu. Jadi kan harus barengan gitu. Istilahnya kita bikin bentukan piramid ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita seperti tiang, Ya. jadi tinggi sendiri, itu kan mudah tumbang. Ya, oke, betul. Kalau misalkan kita bawa rombongan, kita bawa gerbong, itu kan fondasinya jadi Fondasinya kuat. Mantap, keren ini. Tidak ada star syndrome ya kan, tidak ada gap-gapan, jadi yang jelas merangkul, keren. Ya. Inilah band udah lama banget ya kan, pengalamannya pasti udah kemana-mana. Karena kita juga takut masalah dengan regenerasi ya. Oke. Kalau tidak ada regenerasi kan ya jadinya gitu ke depannya kan. Semakin lama semakin tinggi juga, kalau tidak ada yang ngikut ya tidak akan berkembang. Ya, betul. Wak, pernah sempat kepikiran nggak Wak dengan munculnya si band-band yang baru misalnya yang entah itu bergenre death metal, bergenre metalcore ataupun heavy metal, thrash metal, pernah kepikiran nggak atau terbesit ada rasa takut terkait, kayak orang bakal tergantikan ternyata, atau orang popularitasnya bakal agak menurun ternyata karena tergantikan sama si regenerasi ini gitu. Ya, kalau pemikiran seperti itu pasti ya. Pasti, karena anak zaman sekarang kan equipment bagus, mantap. Explore mereka juga jauh. Skillnya juga, wah udah. Bahkan kalau misalkan di dibikin battle kan skillnya mungkin kalah juga. Mungkin. Cuman karena kita lebih dulu pengalamannya lebih banyak. Ya, jadi itu memacu kita untuk tetap berpikir apa yang harus dilakukan agar tidak tersapu gitu sama yang band-band muda berarti itu. yang tadi Wayuli informasikan atau yang tercermin Wali ini sebagai band ya, sebagai band dan sebagai personal Wali, sebagai basisnya itu bukan pemikiran personal ya. Iya. Ya soalnya kayak tadi itu ya, kalau kita salah satu cara itu ya bikin piramid itu. Kalau misalnya kita seperti tiang, nanti ada tiang yang lain juga kita bisa tumbang kan gitu. Tapi kalau misalkan bentuk piramid, mereka lebih gitu kan. Justru mereka ngasih pondasi. Ketika mereka nambah tinggi, kita jadi tambah tinggi juga gitu kan. Betul. Itu yang diolah tuh seperti itu, dipikirkan seperti itu. Yang kami tahu kan ini Jasad ini termasuk Big Four, the Big Four di perkancah permetalan di Indonesia. Ya, the Big Four itu berarti kan Death Squad, Burger Kill, Jasad
sama Seringa ya Wak ya? Ya. Nah ini Wak, pernah nggak dalam satu event yang sama, ya taruhlah ada band baru atau yang baru menginjak, baru menemui, mereka baru dapat popularitasnya, tangilnya minta ampun nih Wak. Pernah nggak ada yang sampai depan Wahyu sendiri itu kelihatan, oh ini budak tangil pisan gitu. Ya. Senior. Selalu ada sih. Selalu ada. Okay. Cuman kita nggak peduli bodo amat gitu. nggak julid lah. Ngambil Bukan pusing. wek itu. Ya. Oh, sok we. Iya, benar beda kelas. Kan semakin tua semakin dewasa meureun mikirna gitu. Nah nih Wak, musik ini kan terbilang ya, musik dengan genre ini kan termasuk saya ada esensi kebrutalan gitu ya. Pada saat manggung itu ketika rusuh itu cara apa ya? Cara meredamkannya seperti apa dan tetap lanjut main atau enggak? Kalau misalnya dari jasad lah gitu. Kalau ada kejadian rusuh, itu kita pasti berhenti. Nah, tapi yang harus dicatat, harus didengar nih semuanya, bahwa kejadian itu bukan gara-gara musik. Iya. Oke. Ya. Ya, Jadi ada kemungkinan mereka memang di luar sudah bermusuhan, atau salah satunya mungkin dia mau pergi, bisa tarik teing, bisa tokennya nyala kan, rungsing jadinya kan, rungsing mau ke acara Bitu lah pokoknya. gitu. Soalnya kalau secara musik justru apa namanya, kita lebih ke apa ya, kejelasan dalam ketidakjelasan. Oh, kejelasan dalam ketidakjelasan. Oke. Yang kita suarakan itu kan tidak terdengar jelas. Iya. Ya, Oke, iya. kalau misalkan cuman mengandalkan kuping, jadi kan harus ada visual. Referensi ada ya. Ada baca, bacaan. liriknya tuh dibaca. Nah, ketika liriknya dibaca, yang kita obrolkan itu bakal masuk karena ya apa yang kita omongkan adalah tentang pengetahuan. Pengetahuan. Kita brutal, musiknya brutal, perform juga brutal. Tapi yang disampaikan itu tentang pengetahuan dan mengajak mereka untuk mengerti tentang pengetahuan itu. Beda dengan musiknya yang apa? Yang kurang brutal, yang biasa. Ya yang biasa, yang terdengar bahkan tentang cinta, tapi anger ya anak nama gelut. Ya. Jadi mending mana? Betul. Mending jelas dalam ketidakjelasan kalau kita gitu. Oke. Ya. Ya mungkin SDM di kita aja ya, Ya, yang masih agak daripada kurang kitanya jelas, di bawahnya tidak jelas. Kan gitu sih. Iya. Si ketika kita mengungkapkan tentang cinta tapi dihandapna mah anger we gelut Baku gitu. hantam. Ya, anjing lah yang main tapi rusuh, ribut, goblok. Gitu. Iya. Ya, harusnya kan ya memang kulturnya seperti itu ya, ya. Musik brutal ya udah musik aja, tidak ada urusan pribadi ya. Justru kalau di metal ya istilahnya di musik ekstrim lah, itu lebih apa ya? Friendly, kekeluargaan, itu kan lebih dekat. Makanya kalau ada yang ribut itu pasti gara-gara faktor A. Faktor lain, mungkin ya itu dari apa? Ya ada beberapa opsi mungkin ya, ada beberapa ketika trigger. Pergi misalkan kata istrinya itu usian heula listrik misalkan gitu. Jadi rungsing gitu. Rungsing. Datang teh Iya. rungsing. Ninggalin Nus nasdeng ngiluan. Bari mabok heula. Nya. Mabok cipasnya, cipalasti. Wah, ripuh tengah campur jeung ieu kamlet urang. Beuki rusuh ripuh. Tapi Wak, kan kalau yang misalnya yang ngedenger mah, bukan ngedenger sih, ngeliat mah, yang suka baku hantam tuh ujung-ujungnya gitunya banyak pengalamannya mah kalau ngeliat di kita gitunya. Nah, tadi kan ngeredamnya dengan cara berhenti dulu. Terus secara informasi lagi, secara pesan yang disampaikan juga sebenarnya udah jelas kan, baca dulu. Baru dengerin. Disitulah muncul kejelasan dalam ketidakjelasan lah. Nah, ketika Wa manggung di luar nih, itu mereka juga dikasih kan informasi lirik apa segala macam kan dari CD. Dari CD udah. CD apa? Cover CD itu pasti ada liriknya. Nah, itu jadi apa yang kita sampaikan ada di situ lah. Ada situ.
Nah, ini ya kebetulan kita juga awam ya, Pak, terkait si ya publikasi untuk si CD ini gitu ya. Nah, CD ini kan yang tadi Wak Yuli sampaikan bahwa si penjualan si CD ini itu internasional, secara internasional. Nah, ya. Saya sudah pasti kan produksi dari kita di sini gitu ya. Produksi di sini apa ada kolega-kolega yang ya kolega-kolega jasad di berbagai negara. Jadi double. Kita double. Jadi misalkan yang album Witness of Perfect Torture itu kita rilis dulu di sini. Terus di re-rilis sama Forever Underground Amerika. Gitu. Terus album Annihilate the Enemy kalau itu kebalik. Jadi mereka dulu mereka dulu yang rilis, mereka yang menyebar luaskan, kita yang minta izin ke si itunya, ke si produsennya, bahwa kita juga mau bikin nih di Indonesia untuk pasar Indonesia. Gitu. Berarti materi dikasih materi kasih ke sana yang udah siap publish ya, yang berarti kan udah yang mixing masteringnya di sini udah siap publish ya pokoknya. Jadi mereka yang cetak dari pihak jasad menghubungi gitu bahwa ini kita mau bikin juga di Indonesia gitu. Nah, kalau yang kemudian yang Rebirth of Jati Sunda itu lebih ke barengan lah. Jadi pas ngobrol tuh ya dia bikin, kita bikin. Oke. Nah, buat teman-teman yang masih masih baru baru mendengarkan, belum sampai diulik lebih dalam. Nah, ini eksklusif nih dari Wak Yuli, boleh disampaikan Wak, untuk si lirik-lirik yang ada di lagu Jasad ini itu lebih condong kemana nih Wak untuk si lirikalnya, esensi si lirikalnya ini? Kalau yang sebelumnya di Witness of Perfect Torture sama Annihilate the Enemy itu lebih ke death metal sesungguhnya lah, jadi gore gitu ya, yang gitu-gitu. Nah, baru setelah dari mulai Rebirth of Jati Sunda, kita bicara tentang pengetahuan itu, kita bicara tentang kebudayaan, kita tentang bagaimana karhun kita. Jadi kayak di situ kan ada lagu Siliwangi, itu menceritakan tentang Siliwangi itu apa, siapa, itu kan orang sekarang tuh kan kadang ngaco ya, ketika bicara tentang Prabu Siliwangi, taunya Prabu Siliwangi, gitu. Padahal kan itu gelar. Gelar. Jadi si rajanya tuh ada 9 tahap lah periode. 9 periode. Itu namanya semua gelarnya Prabu Siliwangi gitu. Si 9 orang ini teh gelarnya Prabu Siliwangi. Iya, jadi kalau misalkan ada yang kesurupan aing ti Prabu Siliwangi, tanya deui nu mana gitu. Iya, biasanya identik Prabu Siliwangi Maung Bodas gitu ya. Iya, padahal kan enggak selalu ya, Pak ya. Bisa jadi aja Gagang Panto gitu. Jadi namun kasurupan ditanya Prabu Siliwangi nu mana, tinggal jawab bohong berarti. Oke. Jawabnya bohong. Ada ini nggak, Wak? Kalau saya kan turunan Prabu Silitonga. Waduh, saya kira keturunan Prabu ini, Wak, Sile Asi, Sile Asu, Sile Asaan. Wah, ada lirik-lirik yang berbau politikal nggak? Yang menonjolkan bahwa keresahan dari tinggal di negeri Konoha. Konoha. Enggak sih. Kalau dari album-album sebelumnya juga gitu kan, apalagi yang sekarang kita nggak membicarakan masalah hal itu. Jadi kita lebih membicarakan ke belakang sebagai spirit bahwa ya orang teh saha gitu. Kan pada saat ini teh kan teu nyarao orang teh saha. Nya. Si Ganu nyawe ngomong ABCD bari jeung kosong. Mana saha gitu di mana gitu kan. Nah, itu lebih ke situ lah. Biar spiritnya istilahnya nasionalisnya lebih keluar gitu. Angkat. Wah, kita teh tong era jadi bangsa Indonesia teh gitu. Udah bangsa Indonesia teh bangsa yang besar di zaman baheula gitu.
Justru ketika pabelitin politik ya jadi konohanya. Jadi Jadi, konoha. jadi makin bingung kita ini siapa. Ya. Oke, jadi Relikar yang ingin disampaikan itu adalah sebagai identitas diri ya Pak, menunjukkan Ya. ya orang gitu, orang Indonesia, orang jati diri orang Sunda gitu. Ya. Jadi lebih ke seperti itu. Oke ya, biar teman-teman yang lain ya Pak ya, yang Jadi memiliki lagu-lagu soal Sunda juga pemerintahan. yang harus hati-hati, Sunda itu bukan Jawa Barat, bukan. Yes. Jadi Sunda itu lebih ke ajaran ya. Ajaran. Sunda itu lebih ke ajaran. Oke. Ya, ajaran Sunda. Pola hidup. Nya baheula mah meureunnan mun dihubungkeun jeung ayeuna lebih ka tentang religiusnya. Ya. Oke. Tata titi harus kumaha gitu. Ya, siga misalkan gunung dibagi tilu gitu nu kararitunya. Oke. Itu kan ayeuna mah samal we kabeh bararingung. Nah, itu kan kita tidak tahu ya. Nah, itu yang harus digali biar kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Oke. Jadi orang lain bangga presiden orang saha, bangga DPR orang saha, bukan itu gitu. Atau bangga dengan bendera merah putihnya teh naon gitu kan. Itu harus tahu gitu. Merah putih kan merah teh nunjukkeun taneuhna, putih teh nunjukkeun caina gitu. Ya gitulah mangsa ukurnya gitu. Lebaran barejeng teu nyaho. Antum pakai baju band sepertinya ya. Kebetulan. Tapi Jadi, yang saya tahu antum tidak mendengarkan musik-musik metal ya. Gimana? Jadi awalnya tuh kan ngedenger. Oke. Nanti kita ngundang Wainuli. Wah, biar nggak malu-maluin, pakai lah. Nah, itu berarti Harus kena polisi skena nih Bang ya. jadi pengalamannya kalau seperti itu nyambung ke ibu-ibu di Ceko. Nah, itu Ibu-ibu di Ceko ya gimana kayak nih, Pak? gitu. Jadi kan ketika kita nyampe ke sana, kita istilah nama nitipkeun dirinya, misi urang teh kumaha di lemur baturnya, lapor lah ke kedutaan gitu. Oke. Ya orang datang gitu di lemur bade naon teh mun urang mah nabuh lahnya di lemur batur. Nah, si ibu-ibu teh kan bingungnya. Iya band naon cenah kitu. Da urang mah nyahona nya band teh band pope lah nu aya na TV. Ya. Oh, cek si ibu-ibu ieu teh. Kita mah enggak masuk TV, Bu. Kita mah berkaca yang lain. Tapi hanya bisa ke luar negeri nya kitu teh abu. Pokoknya mah ibu pamit ke pada Australia mah nya nonton YouTube we gitu. Nya si ieu nya kitu ningali heula tah si ibu-ibu kitu. Ulah geuning kieu tah. Kaget ya sih. Wah, apaan nih? Iya gitu. Wah, Anu kieu cenah. awal mula nama Jasad ini inspirasinya seperti apa, filosofinya seperti apa, sama ini Wak, ada nggak fans yang bener-bener fanatik itu ini, wah unik bisa nih, ultimate nih, mau itu yang tertua ataupun yang termuda gitu. Dari si Jasadnya dulu kalau namanya nama Jasad, filosofinya tuh lebih nama mah kan berhubungan dengan musik metal. Jadi kan zaman anggaplah tahun 90-an lah nya gitu. Yang namanya nama band tuh kan kudu serem gitu. Serem untuk menunjukkan identitas gitu, bahwa iya band metal gitu. Nah, tapi saya teh hayang serem kan, tapi usumna harita bahasa Inggris. Band-band tuh pasti bahasa Inggris. Saya hayang pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi memang dari dulu ya diragukan lah dari masalah nasionalisme gitu. Betul Pak, percaya. Jadi hayang bahasa Indonesia tapi naonnya gitu. Nah, ya bisa dibandingkan ada jasad, ada jenazah, ada mayat. Oke, ini tiga-tiganya berbeda nih Pak. Ya. Oke. Berbeda secara kebiasaan. Secara kebiasaan. Oke. Contohnya gimana? Buka koran. Oke. Ketika ada berita misalkan orang-orang yang normal meninggal dunia. Nah, itu pasti diberitakan, ditulisnya. Jenazahnya disemayamkan. Nah, iya. Sopan, Ban. Nah, tapi lamun anu cilaka, anu
tabrakan naon atau anu dibunuh pasti jadinya jasad. Jasad. Oke. Jasadnya ditemukan di gorong-gorong, Nah. bukan jenazah. Iya. Jasadnya Jasad. ditemukan di gorong-gorong. Nah itu jadi inspirasinya dari situ. Iya ngeri, lebih ngeri. Ya. Oh, Cek oke. saya pribadi harita lebih ngeri jasad gitu. Jasad. Karena enggak saya jasad. Gitu. Enggak mayit gitu enggak. Nah, Iya. gitu. Fans fanatik yang wah bener-bener fanatik gitu Wak. Yang wah, Eh, unik yang sebenarnya fanatik dan unik apa tuh? Ada nggak Wak? Kalau yang fanatik sih bisa dilihat misalkan mereka teh ditato teh gini. Oke, Ditato. Nah, loyalitas mungkin Iya, ya, menunjukkan gitu. loyalitas aing jasad pisan ya, gitu ya. yang gitu. Terus yang unik mah jarang sih, lebih ke inilah. Kalau dilihat dari apa namanya, kalau jadi kolektor, Jadi Oh. kolektor dia mengkoleksi merchandise-nya jasad dari yang- dulu gitu Oh, sampai sekarang, sekarang. Oke, komplit oke. lah gitu. Jadi aya nu si personil yang lagi teu boga manehna mah Bukan, boga. oh, keren banget, Iya, mantap, gitu. keren, respect. Nah, Iya, iya. karena Mengalahkan memang, iya. personil sendiri. Iya. Iya, fans-fans seperti itu yang harus tetap dijaga teh namanya. Iya. Oke. Untuk si Jasad album pertamanya tahun berapa, Pak? Kalau pertama tuh mini album ya. Oh, EP, oke. Mini album. EP itu tahun 96. 96. EP 96. oke. 96, 97, 96. Mulai terbentuk 95, 4. Terbentuk bandnya tahun 90. Oh, 90. Pas Cuman tepat itu 90. masih apa ya? Masih Mencari jati diri nama sih udah jasad nama. Oke. Cuman apa ya? Belum serius lah. Belum masih, serius. Oke, masih nyakumawe band-bandan Masih lah. saukur lah ya. Masih Oke, saukur. bisa Kita ukur, mulai serius di tahun 94 lah. 94 mulai serius dan yang pas mulai terbentuk ini si genrenya udah langsung ke brutal death metal Yang apa masih cari-cari? 94 itu udah death metal. Oh, udah death metal. Death metal 94. Kalau sebelumnya masih nyari-nyari. Masih Masih nyari. nyari-nyari. Oh. Nyari-nyari thrash metalnya di bawah, Oke. gitu kan. Death metalnya juga ada. Oke, deathcore-nya di bawah juga nggak, Pak? Dulu mah eueuh. Oh, dulu nggak. Oh, oke. Nggak ada. Nggak ada. Oh iya, nggak ada, belum ada. Nggak ada. Greencore juga belum ada. Greencore mah ada. Oh, Greencore ada. Greencore Greencore ada. ada. Berarti yang udah ada tuh di perkancah subgenre dari metal itu death metal. Berarti Death waktu metal. yang pas DCT terus Greencore, Greencore. thrash metal. Thrash Thrash metal metal mah jelas ya. lebih dulu. Iya, lebih Kita dulu kan ya. Di Big Four itu ya, Metallica, terus si Slayer, terus si Megadeth. siapa lagi? Megadeth sama sama Anthrax. ya, sama Anthrax. Oh, oke, ya, itu di Big Four ya. Udah lama kan mereka ya. Iya. Iya, benar. Mantap. Nah, dari Mantap. 94 death metal, dari 2001 99 baru brutal death metal. Nah, ini, Pak. Kalau anak istri suka dengerin jasadnya, Pak? Enggak. Tidak. Enggak. Tapi Pak ini udah apa ya? Udah ngenalin nih ke istri sama ke anak. Ya istilahnya saya lebih apa ya? Lebih membebaskan lah gitu. Oke. Mereka semua suka musik. Oke. Cuman musiknya beda-beda gitu. Beda-beda. Iya. Kayak istri lebih ke K-pop. grunge gitu. Oh, wow, Kurt Cobain mantap. Ya gitu-gitulah. Gitu kan. Kalau anak lebih kemana, Pak? Kalau anak musik-musik sekarang lah. Musik peradaban. Musik-musik peradaban. Musik-musik Yang peradaban. gramnya sampai ke bass dan nyanyi kayak nggak lagi ngelem anjing. Oh, Tapi oke ya, tuh. Tapi ada nggak Wak kalau misalnya Wak ngarahin ke anak nih, sok atuh ke musik, kalau nggak Kalau- kemana gitu. Anak yang gede ini kan memang nyanyi. Oh, Ya. Perempuan apa cowok, Pak? Perempuan. Perempuan. Oke. Perempuan. Jadi ya pasti kalau diarahkan ya, Ya. suruh. Ini kadang sama saya ditantang nih. Saya kasih musik-musik rock lah gitu, kayak misalkan Guns N' Roses, Oke. terus apa Mr. namanya ya Halloween, gitu, kan. Oke. gitu-gitu saya suruh kalau kamu bisa nyanyi ini berarti Sok jadi penyanyi. ya gitu. Nah, soalnya kan kalau lagu-lagu peradaban ya lagu sekarang pasti bisa ya jalan. Iya, iya. Coba suruh lagu lama gitu Iya. kan. Ya dia kalau misalkan lagunya menurut dia enak, Ya monggo. ya iya. Berarti anak berapa nih, Pak? Anak 2. Oh, 2. Anak Yang dua. bungsu laki-laki perempuan juga. Dua-duanya perempuan. Dua-duanya perempuan.
Yang kecil ke musik juga? Yang kecil belum. Belum. Dia lebih ke apa ya? Lebih ke ngedance. Enggak juga sih. Justru belum kelihatan seninya kalau yang kecil. Oke. Lebih cowok dia. Oke. Tapi ya Wayuli tetap membimbing lah ya anak-anak terkait musik gitu. Ya kalau kata yang tadi Wayuli sampaikan, kamu sukanya misalnya pop, ya sok, cik. Iya. Ku bapak ditesik nepi ka mana gitu. Oke. Ya kadang saya ambil gitar, main gitar nyanyi bareng gitu. Oke. Itulah. Pengalaman terburuk pada saat manggung apa nih, Pak? Pengalaman terburuk. Ya mungkin terburuk, terburuk, teraneh yang bikin sampai goblok naon ieu tah sampai begitu tahu apa tuh? Kalau naonnya terburuk banyak lupanya sih ya. Yang jelas mah banyak kalau yang disebut kecewa manggung tuh jadi kan biasa kita kalau anggaplah di luar kota atau di mana kita manggung terakhir nih. Kalau yang waktunya habis jadi kita kebagian cuma 2 lagu misalnya. Nah, itu kayak gitu. Iya, karena kita tahu kadang biasanya suka ngaret ya. Iya, kan beda ya. Kita bukan apa nggak mau gaji buta ya. Yes. Karena tujuannya kan bukan hanya nominal gitu. Jadi kita pengennya menghibur penonton, kita juga enjoy. Terus tiba-tiba ini harus selesai lagunya 2 lagu paling gitu kan. Itu ya, kecewa. Kecewa. Tapi ya mau nggak mau tetap bawain 2 lagu apa orang bawain 2 lagu sih Pak. Tetap oke. Mungkin dari ada salah satu pihak yang mengharuskan ya nggak bisa nego mungkin ya. Oke. Terus selain itu kalau sound juga sih ya. Kalau misalkan kita kotanya tuh di mana gitu pas nemu soundnya orang reda gitu kan. Nah itu kan jadi kerja plus ya. Gimana caranya suara keluar tetap bagus gitu. Ya untung kita punya soundman yang mantap mumpuni lah. Mutakhir lah. Iya karena memang McGiver lah gitu. Betul. Karena memang itu ya. Memang si soundman ini apa ya sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh terhadap si artisnya. Si artisnya ketika mau main ya ketika perform tuh sangat berpengaruh iya ya. Sorry Wak, kembali ke ya aku pengen tahu nih Wak, saya pengen tahu dari lirikal yang disampaikan ini dari lagu-lagu dasar gitu ya, yang berbau unsur ada keagamaannya ada atau banyak nih Wak? Atau memang salah satunya membuat lagu itu memang pengen menyisipi unsur-unsur keagamaan? Ya agamanya agama anything. Agama yang dianut. Kalau agama zaman sekarang yang enggak sih. Enggak. Nah, ada jadi kita tidak ingin ada kotak-kotak. Ada gitu. kotak-kotak. Nah, tidak ingin itu karena kita juga menganggap metal is religion. Oke. Jadi ya sudah agamanya metal. Agamanya gitu. metal. Jadi tidak ada hubungan dalam lirik itu harus agama A, agama B, enggak. Oke. Oh ya. Bahkan saya pernah dengar ya untuk di si Norwegian ya karena kan biasanya black metal itu akarnya dari Norwegia gitu ya. Makanya disebut si Norwegian black metal. Itu dengar sih, Pak. Ini benar apa enggak ya, Pak ya? Bahwa di sana si black metal itu sudah dijadikan agama gitu untuk si orang-orang di sana di Norwegia. Itu benar nggak, Pak? Kurang tahu juga sih kalau itu. Cuman kalau saya mengatakan metal is religion itu ketika kita bersatu di satu festival di Eropa itu apa ya? Semua tuh masing-masing menyimpan dulu agamanya gitu. Oke. Karena kan ya tadi ya takut menjadi kotak-kotak dan terpilah-pilah gitu kan. Jadi dan datang ke situ ya sudah. Ini metal aja semuanya metal. Oke. Iya, jadi yang tadi yang Wayuli sampaikan bahwa metal is religion itu sifatnya berarti horizontal ya, Pak? Iya. Sifatnya horizontal, flat gitu. Oke, multi tafsir gitunya. Oke. Sejauh ini si Jasad tetap ya gimana sih, Pak? Caranya Jasad masih tetap terus bertahan itu dari awal sampai sekarang itu seperti apa gitu?
untuk menjaga solidaritas, untuk menjaga keintiman dalam semua personil gitu kan? Ya sebetulnya itu ya yang paling utama tuh kan membuat masing-masing personil tuh menjadi solid ya. Chemistry. Ya, Okay. chemistry-nya dibuat. Bahkan kita tidak hanya personil, tapi kita sama lingkungannya. Artinya teknisi-teknisi kita, soundman kita, manajer kita itu dibikin satu keluarga. Satu keluarga baru lah gitu. Mantap. Keluarga kedua di luar keluarga Utama di rumah. gitu di rumah. Jadi kan kalau misalkan ada sesuatu yang harus dibicarakan, terus diselesaikan. Terus toleransi itu harus besar. Jadi batu turun kesik naik lah mun bahasa kolot nanya itu ada istilahnya mah kieu berarti menghadapinya harus sekieu gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang penting solidnya dulu. Chemistry-nya dulu. Ya, chemistry dibuat gitu. Gitu. Terus ya salah satunya selain itu bertahan tuh ya harus selalu ada karya, harus selalu ada alat perang eksistensi lah gitu. Harus okay. kelihatan ini band ini masih ada gitu kan. Nah, itu harus jadi tetap bertahan karena yang membuat bertahan selain kesolidan di bandnya kan ininya juga bukan penggemar ya, teman-teman lah. Teman-teman. Karena kita tidak menyebutkan fans tapi friends. Oke, keren. Mantap. Ya. Mantap sekali. Itu kan efeknya ke saku ya. Kalau kita ngomong fans, kita keluar kota nih. Ketemu dengan fans, paling sesalaman hungkul. Ya, tapi lamun friend bisa nginjem duit orang. Jadi langsung datang-datang teh panggil teh kieu. Aduh. Nurs. Bisa beren 100 mah. Ya, keuntungannya di situ. Mantap. Ya, kalau fans kan pasti kan jaga jarak. Fans aku nih gitu kan. Tapi kalau friend cik gitu kan. Cik atuh. Itu bedanya. Tos lami teu pendak ya. Kita kalau tanpa friends juga bakalan nolak ya. Iya, betul. Wah, kalau misalnya ya keluar negeri lah ya gitu. Main di luar negeri gitu sama Jasad. Itu SDM yang dibawa berapa orang, Wak? Kalau personil mah kan pugu gitu 5. Nah, yang lainnya ini entah fotografer, videografer, soundman pugu pastinya. Kalau di awal yang jelas kita tidak bawa teknisi, tidak bawa enggak bawa sound engineer. Kalau yang awal kita bawa sound engineer, bawa soundman sama fotografer. Oke. Nah, cuman kalau yang berarti 7 lah. Kalau selanjutnya kita tidak bawa soundman. Kita bawa fotografer aja. Hanya fotografer aja. Karena kan pengalaman yang pertama di sana tuh udah lengkap. Oke. Udah sangat mumpuni. Gitu kan. Iya. Si stage crew juga kerja kalau di sana. Kalau di sini mah kan lebih karena daya keruna kan gitu. Kalau di sana enggak, stage crew-nya tuh emang kerja, emang membantu kita. Oke. Semisal seperti ini, Wak. Ya berarti kan nggak bawa teknisi nih ya, nggak bawa entah itu si drum teh, gitar teh gitu kan ya, teknisi drum, teknisi gitar. Berarti di sana ketika pas main di sana drum tehnya udah ada ketika taruhlah misalnya si metronom mati nih dari Oki, metronom mati. Drum teh di sana langsung kayak nepuk-nepuk gitu ngasih ini apa gimana? Karena belum kejadian ya, tapi pasti seperti itu. Jadi kayak drum set juga kan di sana tuh backstage-nya itu 1 jam sebelum dan 1 jam anggaplah 1 jam juga, 1 jam sesudah manggung. Oke. Jadi di sana tuh tidak ada pabaliut jelema di backstage. Oke. Gitu. Jadi hanya yang punya kepentingan aja yang ada di backstage ini. Oke. Jadi pas kita masuk backstage itu si teknisi itu datang minta gambar drum set itu. Oke. Jadi gambar gini udah dia pergi lagi dia nge-set di set di master. Ya di panggungnya di panggung. Udah beres dia balik lagi terus mengajak drummer untuk
ninggalin, ya. dicek. Dicek, oke. Cek kalau udah benar gitu sudah. Oke, semua instrumen juga gitu, gitar. Ya gitarnya dicek. kalau gitar paling dia nanya posisi di mana gitu. Oke. Terus yang di Biar sana kan blocking lah ya, blockingnya sama kan misalkan kalau 2 gitar nih, gitar 1, gitar 2-nya posisinya apa gini gitu apa yang di kiri siapa, yang di kanan siapa gitu. Oke, Gitu. oke. Udah pokoknya mah semua terorganize. Oke, keren memang Keren ya, banget iyalah. ya di sana ya. SDM-nya memang berkualitas. Oh, berarti gini ya, Wak. Ketika main kan karakteristik si Sony ini kan sudah pasti jasad karakteristik si Sony seperti ini. Nah, ketika main di luar, ya berarti kan menginformasikan ya ke si orang teknisinya, bro, orang kieu si settinganna. Enggak. Oh, enggak. Kumaha marahnya mah gitu, Wak. Jadi dia lebih, kalau saya ke pengalaman saya, dia satu mempelajari lebih awal, lebih dulu. Oke. Jadi misalkan hari ini yang manggung di stage itu siapa aja, oke. Dia mempelajari si ini soundnya seperti ini, jadi dia mengejar ke audio yang misalkan yang dia dengar Seperti pas di YouTube atau di lagu kaset, CD gitu kan. Oke. Terus selain itu dia juga mengecek mentahannya, jadi ngedeketin head kabinet. Suaranya seperti ini, suaranya seperti ini, berarti yang harus keluar juga seperti itu. Oke. Jadi kita udah, yang jelas mentahan kita harus yang kita pakai. gitu. Jadi dia juga tidak susah kan nyarinya. Gitu. Karakteristik sound yang pas performnya paling bener-bener ini mantap, paling enakeun, paling mantap itu di mana, Wak? Lokal kah atau internasional kah? Yang kalau ini soundnya ajib bener gitu tah. Itu kan ada beda ya. Kadang kita teh di panggung misalkan gimana, keluarnya gimana. Nah, kalau di lokal karena kita punya soundman, kita percayakan 100% ke si soundman itu. Jadi kalau misalnya di stage ada kurang-kurang, yang penting kita masih bisa mengejar. Nah, itu. Ya kecuali kalau memang sudah enak ya sudah. Cuman kalau ada kurang, daripada ribet, kita main aja. Yang penting kedepannya aman sama si soundman. Karena si soundman-nya MacGyver lah gitu. Jadi aman gitu. Pasti bisa aman. Ya dengan kata lain memang sudah di set. Oh, ini memang udah mantap gitunya. Kurang lebih seperti itu lah mungkin, Wak. Oke. Selama manggung, Wak, ini mah tergelitik. Jadi kan tadi itu sempat mention sempat ngebahas ibu-ibu yang di di kedutaan. Nah, jadi kalau pas manggung ke luar negeri nih, ke Ceko, ke Inggris, ke Jerman, kalau dari pemerintah ada support tertentu nggak sih, Pak? Atau gimana? Pemerintah sini? Iya, atuh. Ya paling di membantu surat menyurat lah, birokrasi ya, untuk mendukung pengurusan visa. Ya agar lebih kuat lah nah, gitu. Paling gitu. Kalau secara finansial mah nggak ada. Belum ya. Belum nanti ada. Harusnya mah ada. Soalnya kan jomplang ya antara olahraga mah ada di support wae kan. Ya, bener. Tapi prestasinya gitu-gitu kenehnya. Nah, sementara kita edan-edanan gitu ya. Nu macet bisa diantep gitu. Iya. Nah, itu beneran tubuh ngangkat malah. Agak nggak adil ya. Sementara kan dari... Cuman kita bukan mengharumkan nama bangsa, bukan. Dalain tukang parfum. Mengharumkan. Iya. Ya tapi setidaknya kan ketika main di luar itu delegasi dari Indonesia itu jasad gitu. Tawa mau di mana lah, mau di internasional ataupun di lokal ya, pada saat perform ini Kang Man pernah sampai lupa lirik nggak? Bahkan sampai Asyah kudu kemana ya gitu tah. Pernah lupa lirik aja. Pernah nggak Kang Man? Itu mah kudu ka Kang Man aja. Yang kan biasanya takutnya beres manggungnya ada evaluasi. Aing ngampura lur, aing salah lirik ya. Kalau yang terdengar ku player lain mah paling
ada balap lah. Oh. Oke, balap. Ada Berarti main balap. di ini metronom gitu ya. Ya. Jadi harusnya misalnya belah dia aja masuk ke rada telat sedikit. Ya. Oke, oh. Nah, itu yang kedengeran mah kalau masalah lirik mah kan kadang urang oge kela itu nu mahal liriknya dah. Oh, da teu kadenge teh nya. Ai lain apal-apal ting mah laguna. Emang Berarti, beberapa saya iya. hafal gitu. Berarti nanti harus dikonfirmasi ke Kang Man ya. Nah, Kak. Ya nih, Sobat Canda gimana kalau kita nanti next ya selanjutnya kita undang Kang Man. Bisa. Mudah-mudahan mau. Harus mau tuh ya Kang Man ya. Kang Man, siapa tahu mau mampir. Wah Yuli aja udah gitu kan. Masa Kang Man nggak mau ya? Strategi Jasad tetap bersaing di era digital ini gimana Wak? Ya Sumatera kan kita tahu ya untuk sekarang kan untuk tracking atau recording dipermudah. Bahkan untuk misalnya manggung pun tinggal set pakai Fractal atau apa udah langsung jet, ada gen generator juga. Nah, dari Jasad sendiri Wak untuk apa ya keep spirit untuk tetap fight di era digital ini gimana Wak? Di era digital stage-nya Oke. di panggung kan misalkan atau di recording gitu. Ya kita kan memang ngikutin lah. Ngikutin artinya misalkan penggunaan metronom tadi kan gitu. Cuman kalau semacam Fractal atau dan lain-lain kita teh lebih suka ada suara dari head cabinet. Oke, Lebih raw gitu kan. Ya, lebih raw, ya, Gitu. lebih Jadi kalau misalkan cuman ada di sini di Kita kuping doang, ya. asa kurang. gitu. Oke. Si energinya nggak keluar Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Gitu ta. Jadi kan kalau di dia mah gandeng gitu. Ya itu lebih emosi lebih keluar lah. Nah, biasanya kan kita pakai ear monitor ya berarti yang punya apa ya yang benar-benar ngatur beat si drummer gitu kan biasanya kan. Itu monitor tapi tetap nyala, Wak. Monitor di panggung. Nyala. Tetap nyala. Jadi Oke. memang yang pakai ear monitor tuh cuman Oki. Oh, yang pakai ear monitor cuma Ya, Oki. cuman Oke. Jadi kita ngikutin Oki. Oki. Yes, ya benar. Gitu. Ya karena drummer beat keeper gitu ya. Oke. Mantep ya. Mantep atuh. Iyalah. Udah mulang-lang buana begini waduh. Pokoknya Mantep mah kali. Jerman kan, Ceko, Inggris udah. Sekarang Amerika mau bentar lagi mau Ya, dijajal mudah-mudahan. juga gitu kan. Mudah-mudahan. Jadi kan istilahnya kalau sudah ke Amerika berarti sudah lulus menjadi metalhead. Gitu. Oh jadi itu barometernya barometernya Amerika. tuh. Ya. Oh iya karena memang banyak banget kan ya Terus- band-band dari Amerika yang memang. Terus kan si audien Amerika tuh lebih apa ya? Lebih hidup. Bukan, jadi maunya disebut teh. Dia mau cek mana goreng lah gitu. Oh, lebih jujur. Lebih jujur. Oh, ya subjektif. Ya, Oh, gitu. oke. Jadi lamun data kalau misalnya nanti Amerika ternyata responnya kurang, wah berarti harus ada yang diperbaiki gitu. Oh, Tapi kalau oke. misalnya halus, tong sieun Halus. terus gitu nya. Terus Nah, berarti aman. sama ini Wak, masih sambung apa ya? Masih tersambung dengan yang si era digital ini. Kan sekarang mah dengan mudahnya ya, Wak ya. Melihat misalnya Jasad live ini, Jasad live di sini. Nah, itu juga ya jadi agak jadi pertimbangan nggak, Wak? Tapi karena karena bara pribadi mah ya, satu pribadi kalau untuk apa ya? Kalau untuk ngelihat ada YouTube mah isukan ge bisa. Tapi kan ini mah perform gitu kan. Orang ini langsung Nah. aku mah gitu Wak gitu. Wah, ada ya dari pihak jasanya gitu, dari jasanya ada kepikiran nggak bahwa beberapa atau banyaknya orang-orang ini akan beralih udah nonton di YouTube emang gampang daripada harus nonton ke venue gitu. Enggak sih, jadi pasti banyak juga yang memang Tetap langsung Yes. meskipun ada pergeseran, artinya zaman sekarang tuh nonton teh bari nyeklan HP. ya. Bari video tapi tinjang naon video nanti gitu. Padahal kan enak langsung we betul menikmati stage gitu. ya. Kita nikmati karena nonton mah kayaknya di YouTube Iya, teh nonton mah. Ini sekarang mah jadi fenomenanya tanya nonton ongko, Nyepeng HP nih, nyepeng HP ongko gitu. Nah, tanggapan Wak gimana nih Wak terhadap yang
nonton konser tapi nyepeng HP gitu, tanggapan lo gimana nih? Bagus. Tanggapan lo pribadi lah. Saya lebih senang yang nggak pegang sih, Yes, betul. lebih senang yang ya apa melakukan iya. mosing Ada atau moshing, naon lah iya, gitu, pokoknya brutal ya lah gitu. Karena nonton mah baik-baik Iya, gitu, betul, nonton di apa di Di HP YouTube. mah gitu kan, bisa Iya, di iya. YouTube gitu. Ya karena aku juga Pas gitu live cuma. mah nyanggus we soalnya kan kita Iya, juga iya. perlu energi mereka. Betul, Iya, betul, betul. Ketika Iya, mereka brutal, kita juga Makin Wah, Iya, iya, panas. makin gitu. makin panas, makin Makin terpacu, terpacu, ya. terpacu. Iya, saya juga Wak, ya aku teh kalau misalnya ke event ya, jasa main atau yang lain main jarang bawa handphone ya, paling bawa handphone taruhlah di motor udah atau taruh di mobil udah, nggak mau gitu pegang handphone teh, pengen nikmatin ya Iya. dah. Apa esensinya nonton konser sambil megang handphone yang ngerekam gitu kan, jangan naon gitu ya, udah iya. Iya. Orang yang kita lihat Jadi, ada loh depan mata gitu, mata juga kan maksudnya. bingung, kadang ngelihat ke handphone, kadang ke gitu kan, jadi kalau kali lihat terus si apa energi dia jadi nggak tersalurkan Iya, gitu iya, kan. iya, iya, Datang itu ke maksudnya konser gitu. tuh harus ya jeng baliknya kudu capek lah gitu. Nah, Iya, iya. betul. Ya memar dikit mah oh, it's okay lah ya, namanya juga di area Judul moshpit lagi, iya. moshpit. Iya, Ya, moshpit, saya ge moshing. ngalaman menjadi mereka Yes, gitu. yes, ngalaman jadi penonton ya, Kak. Karena iya anjir euforianya edan gitu Iya. ketika kita ngelihat si crowd pada Semangatnya rusuh rusuh teh, gitu. dapat lah. Paling saya pernah sih pegang HP pas di Bloodstock, pas Within Temptation. Oh, itu interpretation. Nah. Oke. Saya apa ya, lebih ke video call lah. No, video Soalnya call. anak istri suka Hmm. si Oke, Within oh, suka Within Temptation. Temptation. Jadi Oke, pas saya oke. nonton ya saya shoot Ya, gitu ya, kan. itu mah nggak apa-apa. Itu Ini mah yang sharing memberikan, itu mah. memberikan apa ya, salah satu kebahagiaan. Ya, Nah, berbagi lah, berbagi. berbagi. sayang nih lihat tuh video call tuh, teh Within Temptation. Nah, featuring ya Arlida Putri. Nyoh-nyoh nanti ya nggak jadi nyoh-nyoh gitu. Oke. Tapi Wak, kalau pengalaman manggung di luar negeri, di Indonesia, kalau pengalaman panggung paling apa ya tadi teh kepikiran teh paling gak enak, kalau nggak paling tidak disukai lah, selain yang tadi diberhentiin gara-gara Waktu Iya, waktu, nah sama misalnya mungkin teh tiba-tiba di stop, pernah nggak? ya sama mungkin tambahan nih Wak dari pertanyaan itu sampai ke dari jasad. Bung aing mah main di DI ah. Saking kecewanya embung pokoknya aing mah main di DI atau di si event ieu baik itu internasional ataupun lokal. nggak ada sih kalau itu, soalnya rata-rata berhenti itu karena waktu. Waktu Ya, aja. bukan karena Bukan karena misalkan inilah. kurang di Cirian gitu, ku aparat gitu. Jadi ya, aman-aman saja. Pengalaman kalau di Indonesia mah banyak pisan no aneh-aneh mah. Aneh Gitu. wae. Jadi Iya. kayak Pekalongan ya, Hmm. itu raw itu Pekalongan. Jadi Chaos pisan. bukan. Jadi kita masuk ke satu namun orang mah ya non teh Perkampungan, lembur lah gitunya. lembur. Jadi event itu di salah satu desa, si eventnya itu semua turun. Hmm. Yang mengadakannya Karang Taruna, sedesa itu, ibu-ibunya yang masak, Edan. bapak-bapaknya yang jaga parkir. Resep. Nah, itu kan mantap. jadi ya keren, ya lembur gitu. Wih. Ya. Eta keren pisan. Iya, keren pisan eta mantap. Jadi kita juga tidurnya di salah satu rumah Sama penduduk. warga. Oke, keren. Pokoknya mah eta pengalaman nu Terjos ya. Terjos malahnya. keren Oke. kieu. Terus hampir semua anggaplah anak mudanya tuh terjun. Karena memang di situ saya dengar yang ngobrol-ngobrol, ini kok bisa kompak ini ya karena kalau misalkan dia tidak ikut, Hmm. dia tidak ikut sibuk lah, tidak ikut jadi panitia gitu. Nanti suatu saat dia menikah misalkan itu diboykot. Jadi mau ada ratang baturan gitu. Jadi daek miluan. Tekanan sosialnya sangat Sanksi tinggi. sosial, iya. Sanksi sosial. Bahwa ai di luar negeri ya, ditaruhlah di Jerman, ai di Jerman, ai tuh sok perusuh lah gitu. Pas ayo Nggak ada sih. provokator lah Nggak enggak ada. Jadi jelma rese gitu nggak ada.
ya rese mabok, tapi cuman yang nggak ganggu orang nggak gitu. bikin nggak yang sare we gitu. Waduh. Gitu ya kira bisa ada gitunya si bule perusuh gitu ya. Ya di luar negeri mah nggak ada tiba-tiba token nyala atuh udah. Iya. Itu mau pusing, bener-bener mau nyari pusing. hiburan. Ya emang hiburan tahunan lah, holiday mereka tuh memang ke festival. Main ke festival. Jadi kayak di festival tuh kan ada permainan juga gitu. Kayak di Bloodstock tuh aya naon sih mun di urang mah biang lala gitu. Main gitu. Iya, Jadi memang aya nu mau budak. Oke. Oh, jadi si di Bloodstock-nya teh bukan hanya soal manggung, bukan soal panggung, tapi ada ya itu karosel. Oh, iya. Sama di Brutal Assault juga. Aya naonnya bom kal itu aja. Oke. Iya, mantap. Jadi lamun fans atau pengen datang ke situ teh bawa anak, kalem anak mah ada penitipanna gitu. Nih kan Wak, ya Wak kan yang tadi Wahyuli sampaikan, Wahyuli informasikan bahwa Wak langsung bergabung dengan jasa itu benar-benar dari awal pisan. Nah, inspirasi Wahyuli mengambil jalan ini teh, jalan genre ini teh apa sih Wak inspirasi Wak tuh? Awalnya terinspirasi dari apakah gitu Kak? Ekspresi sebenarnya. Ekspresi. Oke. Jadi kan zaman SD tuh ikut ke kakak ya. Ada kakak, ada bapak juga gitu kan. Yang dengerin The Beatles, Rolling Stone, yang gitu-gitulah. Terus di Purple juga. Nah, naik SMP mulai asa kurang naon gregas asa belum dapat gitu. Aya Guns N' Roses kan. Oke. Motorhead itu lah. Aerosmith ya, Motorhead gitu. Dengerin itu. Asa kurang keneh oge gitu tah. Terus naik tapi ka power metal ya speed metal. Speed metal, oke. Kayak apa tuh? Dragon Force ya, speed metal ya. Dragon Force. Ya yang gitu-gitulah. Terus naon sih Loudness nukar itu. Nah terus ya ekspresi tadi ya asa kurang asa kurang tarik gitu, asa kurang tarik ya si ininya gitu, asa kurang tarik thrash metal gitu kan, SMA thrash metal ya masih itu kurang tarik ini. Dan Metallica, ada Sepultura. Nah tahun 92 saya nonton Sepultura. Pas ke sini ya di Lebak Bulus. Kita SMA kene kan, SMA kelas 2. Bari jeung teu nyaho jalan ini we. Asli nama kumangkeungnya ya kan kaditu. Terus tahun 93 kelas 3 SMA eta Metallica kan. Ya nonton oge Metallica. Eta berbenturan jeung Praebta lah kalau dulu mah. Sebelum ujian akhir teh ada eta gitu. Cuman kan ieu moal mang ieu deui nya. Ini sekolah lagi tahun harapan bisa gitu. Jadi datang ke pulang teh gitu. Hari Senin teh ujian susulan. Ujian susulan. Demi nonton konser. Berarti Wahyuli emang dari kecil sudah suka banget sama musik ya. Musik-musik cadas ya, musik-musik ekstrim. Ya, sebetulnya karena memang ada keluarga ya, di keluarga memang seni lah. Ya, jadi memang itu mah berhubungan dengan ekspresi diri ya. Kan beda tiap kadang dalam satu keluarga, dalam kakak beradik itu kan bedanya. Meureun urang nu misleukna lah gitu. Jadi karena lebih emosi eta ekspresi asa kurang gitu. Nya akhirnya tambah keras. Oh, ini aya nu leuwih tarik ya. Eta nu didangukeun gitu. Iya, benar. Sempat juga kan zaman-zaman posisi yang idealis gitu. Jadi orang geus mung ngadengekeun nu lainnya mung gitu. Kudu metal we. Gitu. Impian nih, Pak. Impian Jasad itu ke depannya ingin seperti apa? Ingin bagaimana? Ya dari Wahyuli sendiri gitu ya, dari Wahyuli pribadi. Ingin si Jasad ini teh ke depannya seperti apa gitu. Ada harapan dari Wahyuli pribadi untuk si Jasad ini gitu. Kayak gimana
kalau berhubungan dengan musik ya, artinya kan di genre death metal ya, brutal death metal gitu kan sudah mentok. Si Jasad kan erek naon deui gitu. Ya, sudah berada, memang sudah berada di puncak. Ya, itu secara musik ya. Jadi cita-cita ke depan ya mempertahankan itu, terus bisa bisa eksplor lagi ke penjuru dunia lah. Ya makin Cita-cita teh ya pengen kayak ke Afrika gitu kan. Saya pengen ke Timur Tengah gitu kan kalau Eropa Amerika mah jelas ya Jepang gitu kan jelas eta aya gitu. Nah, saya neangan eueuh gitu lah. Pengen yang di tempat-tempat eueuh gitu. Nah, terus kalau secara family si Jasad, cita-cita saya teh ya makanya sekarang juga kalau misalkan mau ke luar negeri tuh kadang ada negosiasi, orang bisa mau batur tuh. Maksudnya mau batur ini gimana nih, Pak? Ya mau band. Oke. Bawa band. Jadi nggak sendiri nggak jasa unggul gitu. Oke. Kita jangan tinggi sendiri lah gitu. Harus bawa. Nah, cita-citanya memang lebih ke situ. Dan untuk secara ekonominya bisa mah orang yang yayasan gitu. Wah, mantap sekali, mantap. Ya, biar bisa menghidupi atau bukan menghidupi ya, bisa membantu merenya. Menaungi lah. Ya, bisa ke lingkungan juga gitu kan, terus ke yang kekurangan gitu kan. Jadi kan kalau kekurangan kita mah secara katingali kurang teh benar gitunya. Kan kalau dari pemerintahan mah kadang ngaconya, nu ditulisna ieu, nu diberena ieu gitu kan. Betul. Ya kapan sih pemerintah kita nggak ngaco? Kan emang kalau dari luhur mah kan dari atas mah kan kelihatan gitu. Kalau kita posisinya di bawah sarua gigireun ieu nu teu dahar mah gigireun kurang gitu. Ieu nu dibere kan. Ya, saya pengennya ada ada pekerjaan ekonomi lah ya. Diawali dari si Jasad gitu. Ya bentuknya ya bisa jadi yayasan atau keren. begitu. Dari ini Wayuli aja ya. Band favorit apa tahu? Genre lah gitu ya. Ternyata kan Wayuli juga nggak mungkin denger genre unggul gitu kan. Pasti adalah mau itu pop, mau itu macam-macam ya. Kalau di favorit nih buat Wayuli nih. Ini orang resep pisan band ieu gitu kan. Paling favorit mah bingung oge nya darat untuk menonjol gitu. Bukan dua serigala tapi kan ya. Jadi misalkan di grunge-nya ya Pearl Jam gitu kan, terus di mana? Di thrash metalna ada Metallica, Slayer, Megadeth gitu. Di death metalna ya Savoy ya Cannibal, aya Dying Fetus gitu kan. Nyata resepnya gitu. Hip hop rap hip hop dengerin nggak? Terus ada ini apa? Dulu yang jadi favorit misalnya. Dulu teh hip hop naonnya? Hip hop 90s. Eminem gitu. Prodigy palingnya. Prodigy kan karat itulah. Nuradaya teh asdas-asna kenehnya. Dan di MC namanya Hollywood Undead mana. Oke. Tapi lagu pop mah dengerin ya, Nya? Kalau sekarang mah denger. Sekarang dulu mah enggak. Jadi ada masa saya tidak mendengarkan musik apapun selain metal. Nah, kenapa bisa seperti itu, Pak? Dari teuing ya emosi teh ekspresi kembali ke situ ya, Bumeng ada yang naon anjing sih eta gitu. Galau-galau. Cuy gitu. Kalau sekarang mah ya pop juga didengerin gitu kan. Ya sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan umur makin kesini makin mulai pengen yang agak terus, yang tenang. Terus ternyata kan ternyata di musik ieu ge aya titik-titik enakna gitu. Oh iya seperti itu gitu. Yuli, ada banyak orang-orang yang kayak saya teh yang nanti nonton teh belum tahu sama Jasad atau mulai tertarik. Kalau misalnya mau ngikutin Jasad atau Wayuli bisa kemana nih? Instagram, Facebook, Twitter, boleh disampaikan aja di sini. Gitu. Tadi mau nanya,
Prompternya apa? Lamun Pertanyaan. Instagramnya Jasad mah Jasad official. Jasad official. Terus Facebook juga Sama Jasad official. ya. Kalau mau beli merchandise-nya Jasad, Merchandise Jasad mah pantau di IG-na Jasad Official Store. Jasad official itu store. di e-commerce Pak? Ya di Shopee, Tokopedia enggak? Atau Enggak IG? sih, soalnya kita jarang stok ya. No. Jarang nyimpen stok. Oh. Jadi memang di merchandise kita teh lebih apa ya? Lebih berusaha untuk limited gitu. Limited. Berarti nu tadi kata Wayuli yang ada apa namanya teh? Jasad Official Store. Jasad official store ada teman ya kan sebutannya fans temen ya, friends bukan fans gitu. Temen yang punya merchandise-nya Jasad dari awal sampai akhir yang sampai personil gitu gaduh teh mantengin we terus merenya Siga nama. Ya, Cuman yang jelas kan kalau untuk melengkapi merchandise, anggaplah dia misalkan mulai koleksinya tahun 2010 misal. Yang sebelumnya kan dia nggak punya, dia nyari. Oh. Nah, nyari ada di Facebook misalkan, kan ada forum juga. Ada forum juga. Nah, dia nyari, resikonya ya harganya lebih tinggi. Pasti Nah, itu. gitu kan. Jadi misalkan kaosnya dapat 250 teh nggak untung. Iya. Pas cepet lah kalau misalnya kita punya kaos Jasad yang lama, kita iklankan 250 itu mah Pasti langsung seberapa menit jadi. Langsung. Iya. Karena ya mungkin itu apa barang mitik ya, Iya. barang apa? Soalnya Barang dulu lapisan rare. tahun 2010 aja kaset yang mini album pertama itu bisa laku 500.000. Wah, kolektor item itu mah. Gitulah, yaitu yang kita rada dijaga gitu ya, si value na merchandise eta. Ya aku juga beberapa kali sih beli baju Jasad ya di si Extra Distro ya nih. Nah, di situ beberapa kali dua ada aku beli baju Jasad itu emang karena udah mau suka sama si Jasadnya. Terus si ilustrasi gambarnya juga emang keren aja gitu, keren. Yang mau ngefans kan diriku sama antum teh. Bisa aja ya. Wah, ada ini nggak, Wak? Bukan ada tuh. Minta pesan-pesan untuk teman-teman para kesini untuk Sobat Canda gitu. Ada apa nih? Ada ingin pesan boleh dari disampaikan mie sama goreng sama waduh. Yang belakang udah denger. Toh. Belakang sama pizza gitu. Ya, pesan-pesan untuk teman-teman para kesini untuk Sobat Canda dari Wayuli. Ada apa nih pesannya mah? Naon teh pesan naon ya? Pesan we. Sok atuh barudak. Pesannya mah pokoknya mah hayu naon teh hayu mengaktifkan lagi gitunya si genre ini. Jangan sampai terputus begitu aja gitu. Terus dengerin kalau yang masih sekolah tuh nah kan sekolah terus sayangi orang tua. Dah penampilan jati diri boleh metal brutal tapi harus tetap patuh pada orang tua tuh kan. Karena sekolah yang benar, karena doa ibu mah mati. Wah, sepakat, sangat sepakat ya. Pokoknya ya doa ibu mah ampuh ya. Ampuh. Terus jelas mah ulah loba gaya tapi kudu loba karya. Ulah loba gaya tapi kudu loba karya. Wadaw sekali ya. Iya, quotes karena banyak anak sekarang petantang-petantang tapi tolol. Ya, ada karyanya. Gak ada karyanya. Blok banyak gaya. Terus eta runtah kadenya tong bisa runtah di mana wae. Gak kerasa nih kita ngobrol enjoy aja. Enjoy banget. Soalnya saya mah ngomongin runtah tehnya karena lingkungan itu kalau kita peduli lingkungan oke bakal peduli ke orang. Betul. Terutama ke alam ya. Jadi, kita mencintai alam akan mencintai kita balik. Itu penting pisan. Yes, betul. Wah, suka naik gunung? Sering. Dulu berartinya. Ada sekarang masih. Mantap. Keren. Masih sekarang. Terakhir naik gunung kemana, Pak? Saya mah nggak jauh-jauh lah. Seringnya hiking, tok-tak gitu. Tok-tok, Burangrang gitu. Ya,
Manglayang Lumayan, kan. oke. Ya, dekat dari rumah dekat. Kalau Manglayang biasanya kalau yang dekat-dekat saya bawa anak. Iya, Ya. oke, keren. Soalnya kan nya keuangan ogenya tidak mendukung kalau dibawa ke mall mah pan boborot. Jadi pura-pura saya dibawa ke gunung. Pura-pura. Ya. Nah, nih alam nah. Iya, alam. ceritain, wah ini begini, alam tuh harus dijaga. Ya. Wah gitu we, si genunya we pokoknya mah Padahal mah mah duitnya ipis gitunya. Jadi saya bawa ke gunung we. Begitu yang turun penting mah gunung, hiburan. Begitu Iya. turun gunung, Bapak aku pengen full and beer sih. Kela di gunung hayang full and beer kela kadi heula we. Berarti paling jauh ke gunung ya paling jauh kemana gunung? Luar Pulau Jawa kah? Paling jauh? Enggak sih, enggak jauh-jauh. Saya Sisi lebih Jawa Barat aja. lebih mengutamakan satu menjaga kesehatannya, olahraga lah yang Iya. dikejar. Iya. Jadi paling tingginya palingnya cermai gitu. Tapi tektoknya berusaha secepat mungkin lah gitu. Iya. Jadi kayak Manglayang oge, nah naik 1 jam 40 menit dari Batu Kuda. Ya. Turun bisa Turun lebih 40 cepet. menit. Kalau biasa kan kalau turun suka Ya. lebih cepat. Bari jeung kita tarajong lah pokoknya mah. Tidak akan mungkin Nanjong gitunya. akar mah nanjong Ya. mana. Kan lumayan gitu. Lumayan atuh. Itu kalau sama istri gitu. Kalau sama anak mah nya sekuatnya sih. Ya, santainya. Nah, Wak, Sampainya. ya beberapa kali gitu aku lihat Jasad live gitu ya. Langsung berlangsung dari awal Jasad di present sampai fade out sampai closing sampai ganti dia ganti pemain gitu ya, ganti band. Kan aku kalau lihat sekarang kayak kan ritual gitu ya, Kang Man bakar dupa lah, iya. gitu ya. Kang Man memiliki mantra-mantra khusus mungkin ya. Ada nggak Wak, pernah pengalaman aduh ini mistis gitu dah di luar pulau misalnya ya, mau itu di daerah yang memang notabene masih masih kental akan syarat si mistisnya ini, pernah nggak Wak? Ngalamin entah itu melihat entah itu terasa gitu. Kalau ngalamin mah enggak ya. Karena memang sebetulnya kan itu mantra itu adalah doa. Jadi ya sebetulnya itu cuman berdoa, mun orang mah permisi lah gitu. Permisi. Sowan. Ya, kalau kita kan ada dupa, ada kembangnya. Kembang berusaha untuk tadi teh merah dan putih gitu. Nah, Itu mah sebetulnya cuman ya tadi teh hanya ada tanah air teh. Ya. Lemah cai mun bahasa eta namanya. Nah, si dupa ini kan bentuk dari rasa bersyukur kita. Ya, benar. Artinya Ya, oke. orang bisa keneh bernapas dan ngambean. ngambean. Ya kan Iya, bisa keneh ngambean eta si dupa Iya, gitu sing rasa syukur, kan iya. keur zaman Covid mah tuh bisa ngambe Betul sekali Wak. Di Rasa maskeran. aslinya. Dibanding anu hitut kita kambe gitu kan gitu. Ari eta mah kan jelasnya. Jelas. Jeung lumayan oge untuk meredam karena si audien teh ya si friend kita teh masih kene aya keneh nu bawa kelek oge nya. Jadi kan mun ku dupa mah jadi samarkan. Bokelek bawa Ya, punggung ya. itu kan salah satu tadi pesan oge nya. Iya. Jadi namanya KIPen teh marandi gitu sing sakit ada nya lain rek naon gitu kan urang teh rek ketemu orang gitu nya kudu berseka gitu. Bersekanya menjaga alam, Iya, menjaga juga biar alam sekitar teh wangi. Info event terdekat apa nih Wak selain si Brebes tadi? Ya taruhlah mulai dari Desember, Oktober, November, Desember taruhlah di penghujung tahun. Bulan September tuh ada Sukabumi Ender. Sukabumi bener. Teman-teman yang Sukabumi juga tuh. Ya, dari situ ke Doomsday Oh, di sini berarti di Bandung. Ya. Doomsday, aduh takutnya nanti spoiler lagi sementara belum dipublish. Apa udah dipublish Wak sama pihak Doomsday-nya? Kapan-kapan? Oh, udah. Kapan itu Wak? dua tilu gitu 23 September. ya September. Oh, itu si talentnya siapa aja Wak? Ting poho deui. Ada yang dari luar? Doomsday sekarang ada yang dari luar nggak Wak? Ada sih. Siapa? Yang dari luar? Buka we lah eta na.
Enggak ada, aku pengen langsung dari Udah Wayuli. Pode asli pode. Pengen yang validnya itu validasi bener-bener mantap gitu. Pode. Soalnya memang biasanya kita yang terdekat dulu ya yang dipantau bener-bener gitu kan. Apa namanya teh bentuknya kayak gimana gitu terus Sukabumi. Jadi yang Doomsday belum detail gitu kan. Oke, mantap ya, mantap sekali. Terus nanti ada mudah-mudahan lancar di Oktober ada Ubernoise. Ada Ubernoise. Ubernoise. Berarti bisa di Ubernoise itu kan Big Five ya. Big Ya, bisa. Big Five nah ujung berung jadi kita mencoba untuk kembali apa namanya teh mengeluarkan naonnya. Pokoknya mah ujung berung teh masih hidup gitu. Eksis keneh. Masih eksis dengan Ubernoise setelah Bandung Berisiknya tenggelam. Ya, Bandung Berisik dulu. Bandung Berisik Cimahi Bergetar. Oh, pasti sering nggak ya di Cimahi Bergetar? Bandung Berisik tuh punyanya Ujung Berung. Oh, oke. Awalnya. Itu Bandung Berisik. Oh, iya. Nah, karena terkubur, jadi kita ganti dengan Ubernoise. Oke. Uber tuh kan Ujung Berung. Ya, benar. Big Five tuh ada Jasad, ada Burger Kill, Yes. Beside, Disinfected, sama Forgotten. Oh, Kang Adi. Ya, jadi Ujung Berung semua lah. Nah, ini kan memang di kancah dunia permetalan ya. Jadi dari kita ke teman-teman Parorkes semua, ke Sobat Canda, mohon doanya ya, kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Kang Eben, almarhum Pak Eben yang sudah mendahului kita semua gitu ya Pak ya. Ya. Rest in pride Kang Eben, semoga insya Allah iman Islamnya ditempatkan di tempat terbaik di sisinya ya. Al-Fatihah untuk Kang Eben ya. Oh Pak, alhamdulillah pisan. Terima kasih banyak Pak pokoknya Pak. Terima kasih banyak Pak sudah mau berkenan mampir ke podcast kita yang sederhana ini ya. Teman-teman tepuk tangan untuk Pak Yuli karena memang kita sudah sampai di penghujung acara gitu. Betul. Tapi sebenarnya pengen masih Banyak yang pengen ditanya lah. mungkin nanti kita episode ke 41 lah. Amin. Mudah-mudahan ya. 41. Kang Man, barangkali Kang Man juga mau mampir nih Kang ya. Aduh, Kang Man, siapa tahu barangkali mau mampir Kang Man berkenan nyusul Wayuli ya, yang sudah jadi narasumber kita gitu ya. Bareng Nanti, lagi ya. ya. Bareng lagi nanti sama Wayulinya juga. Ya. Pokoknya Wayuli sehat-sehat selalu, sukses terus Pak ya. Amin. Jasad juga terus meroket. Terus mendunia gitu ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Wayuli. Nah, dan next episode pasti narasumber yang sangat-sangat war lagi. Gitu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Yuli, Iya, terima sama-sama. terima kasih banyak juga untuk teman-teman kreatif semua, teman-teman yang lain ya. Jangan lupa subrek ya, like, komen dan share ya, agar apa? Agar makin mantap gitu si podcast kita ini ya, agar makin terbuka buat teman-teman di sana terkait orang-orang yang memang agak menggeluti di bidang yang under radar gitu ya. Gitu. Pokoknya terima kasih untuk Pak Yuli, Pak. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Yuli. Sehat selalu, sukses selalu ya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Kami izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam rahayu, semoga bahagia. Parorkes, Canda. ulang Udang. Wayuli, pengen Wayuli yang Boleh yang mimpin. yang mimpin. Enggak punya Wayuli, canda tawa. Hai. Ketika Parorkes, Wayuli, canda tawa suka-suka. Siap. Oke. Parorkes, Canda tawa suka-suka. mantap. Bye-bye.